Lahan tol itu Pak sampai sekarang Lahan belum tol? dibayar. Dibohongi saya Pak. Senin aja, hari Senin. Saya kontaknya Jakarta dulu. Padahal itu terjadi di era pemerintahan dia. Sok mau jadi pahlawan tapi kegelapan katanya. Jadi jangan bilang Jokowi setelah lengser sama dengan rakyat biasa, lu salah kaprah. Oleh sebab itu Jokowi masih boleh dikritik, bahkan dihina dan dicaci maki, selama gue gak memfitnah kayak biji dia tinggal satu, anak dia homo, dan semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana teman-teman semua? Masih semangat untuk membahas politik? Ya, kemarin ya Pak Jokowi ya terima keluhan warga soal ganti rugi lahan tol. Jokowi, saya kontak Jakarta dulu ya. Wis, gile. Ini langsung netizen nih bertanya-tanya nih. Lah, ini konsepnya gimana nih? Kok bisa-bisanya saya kontak Jakarta dulu? Sedangkan ibu ini kan mengeluhkan soal ganti rugi lahan tol. Dan itu kan ada di pemerintahan Pak Jokowi kemarin. Bisa Pak Jokowi ini ya. Dan nanti kita akan lihat ya komentar para netizen dan juga kita lihat nih videonya. Karena ini agak unik sih ya. Kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan saya kontak Jakarta dulu. Ini apa ini? Beliau kan sekarang kan sudah bukan pejabat publik lagi. Udah menjadi mantan presiden. Emang bisa nelpon orang Jakarta, nelpon pusat gitu. Ini nih, nggak mungkin lah. Sedangkan waktu pas beliau menjabat aja ini nggak kelar. Kasian lo ibu ini ya kan. Jadi gimana nih tanggung jawabnya? Oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya videonya. Pembebasan untuk apa itu bebasan? Lahan tol itu Pak sampai sekarang Lahan belum dibayar. tol? Dibohongi saya Pak. Itu orang tiga punya Pak dijadikan satu. Aduh Mas, maksud saya dipisahin Pak. Nggak mau mereka pisahin Pak. Dijadikan satu Pak. Kan namanya kita ipar Pak. Sama saudara lain dipisahin. Nanti anu aja apa? Ini hari apa toh? Sabtu. Senin aja, hari Senin. Saya kontaknya Jakarta dulu. Kalau Situ bisa nggak saya mau apa-apa. foto Pak. Ya, foto nggak apa-apa, foto semua. Fotonya. Makasih Tuhan. Haleluya. Lagi. Dengan polosnya ya ibu ini mengatakan dibohongi saya Pak gitu ya. Dan kita melihatlah raut wajahnya yang sangat penuh dengan harapan ya kan. Ya kasihan juga ngelihat ibu ini. Tapi ya kembali lagi sekarang Pak Jokowi mantan presiden ya kan. Yang dimana itu terjadi kan pada saat kepemimpinan beliau gitu loh. Kenapa kok malah Pak Jokowi tidak bisa menyelesaikan? Ini kan menandakan bahwasanya Pak Jokowi tidak mampu untuk mengentaskan rakyatnya yang terzolimi. Karena sangat zolim sekali loh. Tanah digusur untuk jalan tol. Itu kan sama aja maling tanah warga gitu ya. Dan terus kalau udah kayak gini siapa nih yang harus tanggung jawab? Tapi untungnya ibu ini seneng kalau bisa foto dengan Pak Jokowi gitu ya. Setidaknya ini menghibur lah untuk ibu ini bisa foto dengan Pak Jokowi. Kita lihat ya komentar di akun X dari kompas.com. Terima keluhan warga soal ganti rugi lahan tol. Jokowi, saya kontak Jakarta dulu. Langsung saja kita lihat komentarnya nih dari Wicaksono G. Saat dia alias Mulyono ada di Jakarta dan tidak perlu kontak-kontak dulu ke Jakarta. Kenapa tidak diselesaikan? Ada-ada aja sampean mul. Nih bener juga nih. Kenapa tidak diselesaikan gitu loh. Saat Pak Jokowi sedang menjabat. Lalu kita lagi lihat nih komentar dari SMS Voice. Serasa gak berdosa banget ya. Dari Yanti, padahal itu terjadi di era pemerintahan dia. Sok mau jadi pahlawan tapi kegelapan katanya. Aduh, dari pakar intelek, cuci tangan, cuci kaki, terus tidur. Dari Zam, beliau akan menjadi pahlawan bagi masyarakat Jawa. Iyakah? Coba lagi dari Ricky Arya S. Tinggal jentikan jari aja pada Halwi. Maksudnya gimana nih? Dari Adem, Mulyono Bing Mulyono. Yang terakhir ya dari Jas Lumos. Lah selama jadi presiden kemana aja Pak D? Padahal keluhan warga soal ganti rugi lahan tol udah dari lama disampaikan. Ya ini berita udah sangat lama sekali sih ya soal lahan tol ini ya yang belum terbayarkan. Bahkan banyak tuh
pemborong-pemborong juga yang akhirnya nggak dibayar sama BUMN dan lain sebagainya itu ya, yang kemarin tuh viral juga itu ya. Itu gimana itu? Apakah sampai saat ini terselesaikan atau gimana? Dan ini justru menjadi PR juga untuk pemerintahan Pak Prabowo kan. Tentunya harus menyelesaikan yang sudah terjadi kemarin. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Lagian ada-ada aja. Pak Jokowi itu sekarang sudah jadi masyarakat biasa. Ya agendanya sama kayak kita-kita. Pertama ya, wartawan itu bertanya konteksnya agenda dia sebagai mantan presiden, bukan sebagai orang biasa atau rakyat biasa. Bukan kayak kita-kita. Kok kita sih? Lu aja kali. Kedua, presiden setelah lengser itu statusnya bukan rakyat biasa. Dia menyandang status mantan presiden ke seumur hidup dia, beserta macam-macam privilege-nya. Tunjangan pensiun seumur hidup sebesar gaji pokok dia 100%. Gaji pokok yang terakhir yaitu 30 juta lebih. Tunjangan biaya rumah tangga dan kesehatan. Habis itu dapat rumah dan tanah. Jokowi dapat paling luas sepanjang sejarah 1,2 hektar plus di lokasi yang strategis. Dan kendaraan lengkap beserta supirnya. Bahkan sampai biaya pemakaman. Oleh sebab itu Jokowi masih boleh dikritik. Bahkan dihina dan dicaci maki. Selama gue gak memfitnah kayak biji dia tinggal satu, anak dia homo, dan semacam itu. Apalagi sampai ada unsur pelecehan seksual secara verbal. Itu baru gak boleh, ada delik pidananya, kriminal. Jadi jangan bilang Jokowi setelah lengser sama dengan rakyat biasa, lu salah kaprah. Dan terakhir, lu bawa anak abah segala emang? Siapa sih anak abah? Kok lu bisa sih pede gitu mempertontonkan logical fallacy? Hebat ya bisa bertahan hidup dengan logika sungsang begitu. Pemerintah, lu bayangin rakyat lu udah kerja keras tiap hari, membanting tulang demi membangun masa depan yang lebih baik, mengais rezeki, dan lu bisa ganti peraturan seenak jidat biar lu yang enak. Hey, this is Marco speaking. Dan di sini gue gak bakal bahas detail ya. Kayak lu mau cari detail soal keputusan MK, kalau nggak DPR mau ngapain, lu cari sendiri, udah banyak infonya. Tapi di sini gue cuma mau marah-marah gitu ya. Gimana Indonesia bisa jadi Indonesia emas? Gimana Indonesia mau jadi Indonesia maju? Kalau misalnya pemerintah bisa seenak jidat ngubah peraturan biar mereka sendiri yang enak dan rakyatnya yang jadi menderita, rakyatnya yang jadi pusing. Gue gak mau sok-sokan jadi pahlawan, gue gak selalu perhatiin politik, tapi menurut gue udah saatnya kita bersuara, saatnya kita sadar bahwa pemerintahan kita sekarang udah bener gak masuk akal. Mulai dari teknik mereka yang bisa titip jabatan, orang yang gak punya skill sama sekali bisa jadi menteri, bisa jadi pegang jabatan yang sebenarnya butuh orang yang emang punya skill di bidang itu. Dan ya lu lihat realitanya kayak gimana. Dan sekarang lu lihat lah ya, bener-bener pemerintah kita bisa dengan seenak jidat mengubah peraturan biar mereka dan golongan mereka dan intinya sampai cucu cicit mereka tuh segala udah terjamin lah punya jabatan, dapat proyek, uangnya setorannya udah nggak usah dipikirin lagi. Kalau kayak gini gimana Indonesia mau dipandang kalau misalnya pemerintahannya kita aja dongo-dongo kayak gini? Lu yang harusnya kita ada itu adalah meritokrasi. Orang yang benar-benar punya merit ya, orang yang punya skill ditaruh di jabatan yang ya anggapannya apa ya, yang strategis gitu. Kalau misalnya lu mau titip jabatan lu taruh yang nggak dipenting-penting banget, ya silahkan lah. Gue ngerti lah di dunia politik parpol pasti ada hal-hal seperti itu. Tapi cobalah bapak dan ibu yang memegang kekuasaan, cobalah pikirin rakyat-rakyat lu dan gimana keputusan yang lu buat itu bisa merugikan kita semua, oke? Woi Dun, pakai otak lu ya, lihat di sekeliling lu, lihat di sekitar lu, lihat di republik ini. Apa kalian dipercaya sama rakyat Indonesia? Ha? Kalian itu cuma keluar-keluar doang kalian, pengikut kalian nggak ada, orangnya itu aja dari dulu, sok-sokan mau memimpin negara ini. Kalian tuh bodoh. Jangan coba-coba ganggu Prabowo ya. Nanti coba aja kalian berani maki-maki fitnah Prabowo. Kalau nggak masuk sel kalian nih. Ya. Prabowo tuh beda sama Pak Jokowi. Prabowo tuh tegas.
Hati-hati kalian, jangan macem-macem kalian. Masuk kalian masuk sel kalian. Kalian tuh nggak ganggu aja satu hari gimana sih? Biarkan dulu berjalan pemerintahan ini. Lihat nanti hasilnya. Kalian goblok, udah kalah, ngotot mau mimpin lagi. Goblok. Ngeri kali ya Bapak ini ya kalau ngomong ya. Ngancam-ngancam mau masukin ke sel lagi. Pak Prabowo itu nggak sejahat itu. Bapak salah. Pak Prabowo itu baik. Dia aware banget, dia care banget dengan rakyatnya. Dia peduli banget sama rakyatnya. Bahkan selalu dalam pidatonya beliau mengatakan ingin mensejahterakan rakyatnya. Kok malah justru Bapak sih yang jelek-jelekin nama Pak Prabowo dengan mengatakan hati-hati, bisa-bisa masuk sel. Enggak lah. Justru rakyat itu mengkritik agar Pak Prabowo itu selalu dalam jalan yang lurus gitu loh. Bahkan beliau sendiri kan yang mengatakan kan, kalau misalnya saya sudah mulai jalan agak bengkok-bengkok, tinggalkan saja saya katanya kan. Apa gak luar biasa coba pemimpin yang seperti ini? Bapak kok malah ngomongnya seperti itu sih? Bapak ini gimana? Di akhir video maki-maki lagi. Aduh. Ya bener juga ya kata mas netizen tadi yang mengatakan bahwasanya kalau Jokowi itu bukan rakyat biasa. Beliau itu mantan presiden yang sampai matinya nanti beliau akan dibiayai oleh negara gitu, sehingga masih bisa dan masih wajar saja kalau dikritik gitu ya. Ya begitulah, nanti kalau dikritik ngomongnya anak abah lagi. Oke tonton semua, kita lanjut lagi ke videonya. Gini ya Brojo, jangan kebiasaan bawa-bawa rakyat. Jangan kepedean bawa-bawa nama rakyat, keinginan rakyat, jangan. Projo di mata rakyat yang sebenarnya nggak sepenting itu. Projo itu siapa? Lagi pula partai di negara ini udah banyak banget. Di Senayan aja udah berapa partai itu yang masuk. Belum partai-partai kecil kayak partai Garuda lah, partai PSI lah. Lah ini tambah sampah baru lagi, partai Projo. Di Indonesia itu sebenarnya udah kebanyakan parpol. Coba lihat partai kecil-kecil yang elektabilitasnya 0,0 itu. Menuhi surat suara aja. Coba lihat partai PSI yang kemarin satu kubu dengan Projo. Kemarin aja tetap gagal masuk Senayan kok. Lah sekarang malah Projo misah, bikin organisasi politik sendiri. Nambah-nambahi sampah aja. Apa nggak kasihan sama Pandawara Group? Nih gue gak amnesia dan semoga kalian semua juga gak amnesia. Tapi dulu tuh ada seorang anak yang pernah ngomong kayak gini. Emang masih zaman minta proyek ke orang tua yang ada di pemerintahan? Dasar deso. Emang masih zaman? Waktu itu emang gak zaman kali ya Pak, tapi sekarang zaman. Buktinya sekarang kerjaan Bapak dicari sama bapaknya Bapak. Ups. Terus apa lagi? Istrinya ngapain? Istrinya menjual konten di eksklusif. Kuliah di Pennsylvania dan ngambil jurusannya social policy. Terus isi konten si istrinya ada apa lagi Kak? Iya makan roti harga 400.000. Maksud gue kayak buat apa? Flexing Mbak. Coba dong tolong ini orang pajak cek nih, pajaknya bayar apa enggak? Kok bercanda? Kan gak berani ya, Widodo dinasti soalnya. Kenapa mas sekarang usahanya udah gak jalan apa gimana sih? Kok sekarang jadi kerjaannya dicari sama bapak? Kok jadi mas yang deso norak gitu kan? Rakyat susah-susah nyari kerja ada batasan usianya. Bapaknya sibuk ngotak-atik usia biar anak-anaknya bisa pada kerja. Adil sekali hidup dunia ini. Terus nih gue udah bingung sebenarnya sama sesuatu. Apa yang bikin gue bingung? Indonesia darurat ya kan? Peringatan darurat dan segala macam semua yang diposting. Dan itu juga gue posting di Instagram gue. Gue benar bertanya-tanya kayak sebenarnya ini tuh dibalik ini tuh ada apa sih gitu kan? Kok bisa tiba-tiba DPR yang sangat amat rajin ini jadi mendadak lebih rajin lagi gitu dalam bekerja? 1 hari setelah putusan MK langsung bikin apa? Rapat mau bikin RUU. Balik DPR mantap. Keren banget kinerjanya kali ini. Pertanyaan saya satu, Pak, Bu, semua yang ada di sana. Kenapa waktu putusan MK pertama waktu di Pilpres kagak dibikin RUU Pilpres juga? Kenapa diem aja? Kenapa disetujuin aja? Kenapa abangnya diusung? Kenapa adanya enggak? Ini ada apa nih? Ini tuh kenapa sebenarnya? Bukannya sebenarnya putusan MK yang sekarang itu malah bagus ya? Karena kan partai-partai kecil jadi bisa mengusung calonnya juga gitu. Karena udah nggak kehalang sama threshold ya kan. Terus yang gue bingung, ini kan ketua DPR-nya koalisi merah sama kayak ibunya kan? Kok ditentang? Kok malah bikin beginian? Bukannya malah putusan MK ini tuh menguntungkan untuk non anggota Kimples ya? Kok malah dibikin RUU? Itu beneran kayak jadi pertanyaan banget buat gue, ini ibu sama anak lagi berantem apa gimana sih? Ada apa sih? Ada apa yang dikejar tuh kenapa gitu? Kok setiba-tiba itu gitu? Terus sekarang beritanya lagi katanya gak ada, dibatalkan apa segala macam. Pertanyaan gue lagi nih, timbul lagi nih pertanyaan gue. Yang dibatalkan itu rapatnya atau RUU-nya gitu aja. Dipospon. Buat apa kita gak butuh dipospon? Nonton konser lu. Yang kita butuh tuh dibatalin. Jangan gila-gila hidupnya. Udahlah, tolonglah. Negara ini mau dibawa mana sih? Gue pikir megatrust yang akan gue hadapi itu megatrust gempa bumi gitu. Ini megatrust issue gue. Trust issue gue sama pemerintahan gue sendiri, tau gak lo?
Bingung, gue ini tuh mau dibawa kemana, mau ada apa sih? Heran. Cobalah, tolonglah. Yang gue bingung nih, Pak Jokowi juga ditanya, gimana dan segala macam. Kita hormati saja keputusan. Keputusan apa ya, Pak? Jelas-jelas MK ada hierarkinya lebih tinggi daripada MA. Terus kok RUU DPR mau diusungnya dari MA tuh kayak Allahu Akbar kabiro. Terus ada tuh lewat podcast di mana tadi gue lupa, lewat di gue ada bercandaannya Kaisang ngomongnya kayak MK kan mahkamah kakak, kalau MA tuh mahkamah adik, sinting. Bercanda lu begitu bagus, urusin tuh bini lu biar kagak usah flexing mulu di sosial media. Sekian dan terima kasih, love you.